Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pada KD berikutnya, yaitu limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Atau dengan kata lain, kita akan mengerjakan limit yang X-nya mendekati tahingga, fungsinya adalah fungsi trigonometri. Sekarang kita lihat soalnya. Nomor 1, misalnya soalnya limit X mendekati tahingga X sin 2/X. Nah, cara mengerjakannya kita awali dengan, kalau di sini limitnya X mendekati tahingga, berarti X-nya itu kita anggap tahingga. Jika X kita misalkan dengan 1/Y, maka Y harus 0. Kenapa Y harus sama dengan 0? Karena 1/0 itu sama dengan tahingga. Sementara di sini X-nya, ini X sama dengan tahingga, berarti X sama dengan 1/0 jika Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita kerjakan soalnya. Ini ya, limit X mendekati tahingga X kali sin 2/X. Intinya apa? Setiap kita mengerjakan limit yang X yang mendekati tahingga, maka ini Bu tulis dulu ya soalnya, X sin 2/X. Maka ini mengerjakannya menjadi X mendekati tahingga kita ganti dengan Y mendekati 0. Jadi yang tadinya X itu tahingga, sekarang kita ganti variabelnya menjadi Y dan Y-nya itu sama dengan 0. Tadi kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu harus 1/Y. Jadi X ini kita ganti dengan 1/Y sin 2/, ini juga ada X, kita ganti dengan 1/Y. Jadi kalau kita simpulkan dulu, ketika kita mengerjakan limit fungsi trigonometri yang X-nya mendekati tahingga, maka pengerjaannya itu menjadi limit Y mendekati 0. Jadi berubah dari X mendekati tahingga menjadi Y mendekati 0. Dan setiap kita bertemu dengan X, ganti dengan 1/Y. Jadi X ini ganti dengan 1/Y, X ini juga ganti dengan 1/Y, baru kita selesaikan. Jadi sama dengan, ingat, ketika kita mengerjakan limit, kata-kata limit ini tidak boleh hilang selama kita dalam proses pengerjaan soal. Ya, kapan kata-kata limit ini hilang? Ketika kita nanti sudah menemukan jawabannya. Jadi ini ditulis. Sekarang kita hitung dulu. Berapa 2 dibagi 1/Y? Kalian pernah belajar di SD, kalau misalnya 2 dibagi 1/3. Ini nulisnya boleh seperti ini, atau boleh juga nulisnya itu menjadi 2, baginya kita tulis dengan per, ini pembaginya. Jadi penulisan ini dengan ini tuh sama saja. Cara menyelesaikannya, berarti ini 2 baginya berubah jadi kali, 1/3-nya kita balik, 3/1. Berarti 2 kali 3 itu 6, dibagi 1 berarti 6. Gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Berarti 1/Y-nya kita tulis, ini sinus, berarti ini 2, ini pernya berubah jadi kali ya, titik aja, titik kali
1 per Y-nya itu kita balik. Jadi Y per 1. Sehingga soalnya menjadi limit Y mendekati 0, 1 per Y dikali sin 2Y. Ini kan 2 kali Y, 2Y per 1 itu boleh tidak kita tulis karena per 1 itu tidak berpengaruh. Kemudian ini perhatikan 1 per Y dikali sin 2Y. Itu kalau kita kalikan berarti satunya dikalikan dengan sin 2Y per Y. Berarti ini bisa kita tulis dengan limit Y mendekati 0 sin 2Y per Y. Nah, ini sama saja dengan limit X mendekati 0 sin 2X per X. Cuma sekarang X-nya kita ganti. X-nya ganti dengan Y. Jadi limit Y mendekati 0 sin 2Y per Y. Jadi masalah hanya perbedaan pada variabel. Kemarin ini mengerjakannya adalah karena sudutnya 2Y, kita kalikan dengan 2Y per 2Y, berarti sin 2Y dengan 2Y 1 nilainya. Y yang ini bisa kita coret dengan Y yang ini, berarti jawabannya adalah 2. Ketika kita dapat jawaban 2, kata-kata limitnya nggak boleh tulis lagi. Jadi langsung sama dengan 2. Gitu ya. Sekarang lihat contoh soal berikutnya. Nomor 2, limit X mendekati tak hingga X kuadrat, ini dalam kurung berarti kali 1 min cos 4 per X. Cara mengerjakannya berarti tadi limit, ini asalnya X mendekati tak hingga berubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian di sini setiap kita bertemu dengan X ganti dengan 1 per Y. Jadi ini 1 per Y kuadrat, karena X-nya ganti dengan 1 per Y, kuadratnya berarti tetap, dikali 1 min cos 4 per X, ini juga ganti dengan 1 per Y. Gitu. Kita lanjutkan, berarti menjadi limit X mendekati 0. Ini kalau ada pecahan diberi kurung kemudian dikuadratkan, maka kuadrat ini berlaku untuk pembilang dan penyebut. Jadi kalau kurungnya kita buka, ini jadi 1 kuadrat per Y kuadrat. 1 kuadrat 1 ya, karena 1 kuadrat berarti 1 kali 1, berarti 1 per Y dikuadratkan Y kuadrat. Sekarang yang di dalam kurung, ini berarti kali 1 min cos, tadi yang ini mengerjakannya berarti 4 dikali Y per 1, berarti 4Y per 1, berarti ini 4Y. Nah, karena di dalam soal ini ada cos, ya pelajaran yang lalu, maka cos ini harus kita ganti ke dalam bentuk sinus. Berarti ini limit X mendekat, maaf ya, Y ya, ini ya. Y, ini juga Y. Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat dikali 1 min, nah cos 4Y itu rumusnya sama dengan cos 4X. Hanya tinggal ganti variabelnya dengan Y. Berarti ini kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat, nah jangan 2X, 2Y. Ya.
Nah ini seperti tadi, kalau 1 per Y kuadrat, berarti bisa kita sederhanakan nulisnya 1 kali yang di dalam kurung per Y kuadrat. Nah, yang di dalam kurung itu kita sederhanakan dulu. Kita buka kurungnya. Jadi ini ya, 1 di depannya tapi ada min, karena ini pakai kurung. Berarti 1 min 1, min ini kali min yang ini jadi plus 2 sin kuadrat 2Y. Nah ini menjadi per Y kuadrat ya. Kemudian ini 1 dikurangi 1-nya 0, berarti tinggal yang ini. Berarti ini limit Y mendekati 0. Ini ada kuadrat ya, kemarin kita uraikan jadi 2 sin 2Y kali sin 2Y per Y kali Y. Ada berapa sudutnya? Ada 2. Ini 1, 2Y yang ini, 2Y ini juga sudut. Berarti ini kita kalikan dengan 2Y kali 2Y per 2Y kali 2Y. Nanti sin 2Y ini dengan ini nilainya 1. Sin 2Y ini juga dengan 2Y ini 1. Kita coret Y-nya. Y ini dengan Y ini. Kita bisa coret ini juga dengan ini. Berarti jawabannya 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Ya, ini nggak boleh ada kata-kata limitnya karena sudah jawabannya. Contoh berikutnya ini ya, jawabannya seperti tadi. Jadi ini kita jawab apa? Limit X mendekati tak hingganya rubah jadi Y mendekati 0. Setiap bertemu dengan X ganti dengan 1 per Y. Jadi 1 per Y sin 1 per X ganti dengan 1 per Y. Berarti nanti ini nulisnya bisa limit Y mendekati 0. Ini ya 1 dibagi 1 per Y berarti sama saja dengan 1 dikali Y per 1. Berarti Y ya. Jadi sin Y per Y. Jadi 1 kali ini tetap per Y. Ini sudutnya sudah sama ya. Ini Y sudutnya, ini angkanya bilangannya 1 Y, ini 1 Y. Berarti ini jawabannya 1. Ya, kita ke soal terakhir. Misalkan ya, jadi limit Y mendekati 0. X ini ganti dengan 1 per Y. Ada kuadratnya dikali ini berarti cos 2 per 1Y min 1. Ini bisa kita tulis dengan limit Y mendekati 0. Ini dulu ya. Ini berarti tadi 2 dibagi 1 per Y sama dengan 2 dikali Y per 1. Berarti 2Y ya. Cos 2Y min 1 yang ini tadi jadi kuadrat, jadi per Y kuadrat. Karena ada cos, kita rubah dulu cosnya ke dalam bentuk sinus. Y mendekati 0. Ini sudut rangkapnya berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat Y min 1 per Y kuadrat. Ini 1 dikurangi 1, 0. Ini 2-nya itu negatif. Kemarin waktu kamu mengerjakan soal ini jadi positif. Ya, ini kan tidak dikalikan. Jadi ini tetap min 2. Jadi menjadi
limit Y mendekati 0 min 2